naik khusus pesawat kargo. Pesawat kargo harus dimasukin kontainer dianya. Astaga, taruh pet Astaga. kargo kayak dogi dong. Shalom Bro Paling Adnan. kecil, Orang kontainer berangkat paling kecil di pesawat kargo itu 100 kilo. Jadi Wah, kalau 200 kilo nggak ada, wah, iya langsung nggak yang ada, 500 kilo. nggak Ini ada loh, ini 200 kilo. Laskar, Iya, lihat akunnya si Bro Adnan. Adnan kembali Marbun. labil ya. Ada Kayaknya tergantung angin dia ini. Adnan kembali Marbun. Ada yang tersinggung loh Bro, nanti si Bom Bom malah mencret nanti. orang ke Belanda pakai KLM, Garuda, ini bom pakai MSA Cargo ya. Pet kargo. MSA Cargo tuh punyanya bapaknya Vicky Sianipar kalau nggak salah. Gitu ya. Astaga. Melankolis, kenapa kau ketawa-ketawa di bawah? Ini soalnya nggak bisa satu itu tiket. Si Bom Bom kan overdosis. Nggak, travel Lidara nggak bisa karena travel Lidara khusus yang suci hatinya. Kalau nggak suci patah tiga. Mungkin Tapi tapi semoga pas pada waktu aku puasa 40 hari jadi suci sih. Insya Allah. aku nggak ngerti nih. Apa hubungannya suci sama patah tiga? Aku nggak ngerti nih. Nah itu dia. Mungkin kata tiga. Mati deh gue. Jangan mati dulu kak, kami masih membutuhkan room kakak. Masa gara-gara tidak paham itu dapat mati ya? Aku juga kaget kenapa jadi patah hati. Oh si nenek galau. Aduh, astaga. Aku sampai kebangun kata si Rica. Aduh, astaga. Aku gara-gara Aku foto kemarin tuh jadi ini apa? Jadi kebayang, jadi terngiang-ngiang sebetulnya si Inang Winef itu buru-buru mandang nabawa, ya kan? Tapi belum tahap trauma tuh bro. Iya untungnya. Yang trauma itu yang ketemu pasti. tapi serius ya, itu Sebentar, aku mikir laki-laki aku loh. trauma nggak ya? Baru aku jawab ya. Aku mikir dulu ya. Enggak, serius itu fotonya kemarin bohong kayaknya. Laki-laki loh itu. Serius. Winef lo bro itu bro. mana nih? Sorry, Perempuan lo itu. ya sorry. Coba, Tapi sebelum ke Winet, Om Burhan, tadi kan oh, Siap Pak Pemburu. tadi kan beliau yang di Belandong itu mengajarkan bahwa iblis itu adalah pikiran, begitu ya. Betul. Bukan pribadi tapi pikiran. Bukan pribadi ya. Itu diajarkan di depan mimbar atau hanya one on one antara Di depan pribadi mimbar pribadi? dan di dalam Bible study Wih, gitu. Beliau juga, ya betul. Beliau mengajarkan juga tentang, beliau itu sangat mencocok logikan antara sio-sio dan Alkitab. Itu yang saya kurang setuju. Saya kurang truk. Terus ya itu panteisme. Kemudian tadi tentang itu diajarin memang di dalam mimbar. Betul.
Iya. Dia nggak pernah mengatakan memang bahwa iblis itu adalah pribadi. Dia bilang iblis itu keadaan. Nah, saya Iya, pun betul. berdebat keras waktu itu orang-orang ngelihat, karena apa, di dalam Alkitab iblis itu disebut iblislah yang akan menjadi bapamu. Iblis itu pribadi yang betul-betul menggoda Hawa dan Adam. Iblis itu betul-betul adalah sosok yang memang betul-betul bukan keadaan. Karena apa, di dalam doa Bapa kami juga disebutkan, lepaskanlah kami dari si jahat, gitu. Bukan keadaan, gitu. Ya, jadi inilah yang kemarin itu saya sebutkan mengenai Babylon. Terlalu banyak memang pengajaran-pengajaran di luar sana. Termasuk yang di poin yang disebutkan beliau ini, yang diajarkan beliau itu, yaitu bahwa iblis itu adalah dalam bentuk pikiran saja, bukan pribadi. Nah, itu sebenarnya dari filsuf itu, dari ajaran filsuf, dari filsuf Prancis, ya, namanya René Descartes. Pernah nggak disebut nama René Descartes, filsuf Prancis, abad Iya, 17 iya kalau pernah. itu. René Descartes itu pernah sekolah. Saya dapat beasiswa 2 ya, satu di Leiden, satu di Utrecht. René Descartes itu pernah kuliah di Utrecht juga, di Betul, Belanda, betul. dari Perancis. Jadi intinya Descartes ini membayangkan dia sesosok iblis jahat yang memiliki kekuatan dan kecerdikan yang luar biasa, ya, yang mengerahkan segenap tenaganya untuk memperdayai, menciptakan ilusi dan yang sempurna dan yang menyeluruh mengenai dunia luar. Gitu. Jadi mengapa disebut eksperimen pemikiran? Karena iblis tersebut tidak dimaksud sebagai entitas yang nyata pribadi tadi, melainkan hanya sebagai alat metodologis, alat atau metode, ya, yang digunakan untuk menguji atau menentang segala keyakinan secara indera. Nah, contoh yang zaman modern ini apa? Seperti film Matrix itu, kalau rekan-rekan pernah nonton Matrix, nah itu tuh. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi hanya imajinasi saja. Nah, itu bahayanya kalau kita banyak terlalu menerima. Kalau kita mempelajari boleh untuk mengetahui, ya. Tapi kalau sudah menerima filsuf atau ajaran itu, nah inilah menjadi Babylon namanya. Itu yang bahaya. Ini kalau dibaca Luga lebih ini lagi dia nih, lebih tertarik lagi dia nih, karena referensinya itu. Betul. Ini bagus pemahamannya Pak Pemburu ya. Karena memang para rasul sudah bilang bahwa kita tuh jangan sampai tertawan dalam filsafat-filsafat kosong. Kolose 2 ayat Iya, 8 kalau nggak salah tuh ayatnya. betul, 2 ayat 7 betul. atau ayat 8 ya. Kolose 2 ayat 7 atau ayat 8. Jadi ya memang itu bisa berbahaya kalau kita terlalu mencampur adukan paham filsafat sama paham teologi Kristen. Itu bisa Iya, fatal tuh. Itu bahasa Bataknya Babylon ya, betul. Tuh. betul, betul. Dulu ya, dulu uh, banyak orang jadi Babylon, banyak sekali. Kalau kita pernah ingat, ada orang meninggalkan rumahnya, lalu ditinggalkan semuanya, Betul. keluarganya, harta Hmm. bendanya. Dia pergi menginjil jalan-jalan, akhirnya diketawain orang, jadi seperti gelandangan gitu ya. Nah, Betul. jadi Babylon. Ini Nah, kayak ini aja tuh, kayak yang lihat layar teman-teman tuh. oh, dalam bahasa Inggrisnya itu Bible disorder or something kayak gitulah. Ya, betul, betul. Bible disorder also bisa. Iya, seperti itu. Dalam bahasa Indonesianya apa ya? Bible disorder ya. Aduh, Indonesia mungkin gila-gila. jadi blow on kali ya. Iya, Jadi blow Hmm, Babylon blow jadi on. blow on. Blow. betul. Nah, ini blow on ini, coba nih. Barang sudah turun beruk mau ke Belanda. Coba. Turun hotel. Ini dia lagi joget aja kejepit barang tuh. Lihat mulutnya kesakitan, matanya tuh. Aduh.
Kejepit kiri 2 kilo, kanan 2 kilo, yang di tengah sekilo. 5 kilo itu. Turun joget-joget turun kejepit itu, tengok muka mulutnya meringis Puser tuh. Oh, pusernya matanya besar langsung banget ya. kesakitan. Udah hampir menyamai Kawah Ijen di Probolinggo sana. Makanya saya doa puasa dia biar ke Blendong. Doa puasa saya. Aduh. Ini aja kalau live aja nggak pernah ke toilet loh orang ini. Pakai kateter mungkin Bang Oscar. Spot otomatis tinggal prot. Pakai corong, Iya, pakai corong. P-Spot sih masih lebih bagusan ya. Dia pakai itu loh, apa tahu nggak galon aqua itu? Sini. Obat mama galon sini. Iya kali. Tuh diameter pusernya dalam sekali tuh, itu sampai ngecap tuh, coba lihat. Ingat. Sama bibir hampir seluas hidung atau mulutnya Pak Bom Bom. Coba lihat. Aduh, ketarik, pusarnya ketarik. Aku cemas loh, kalau tambah dia 50 kilo lagi, putus tali pusarnya. Aduh. Orang Ampun. kalau sudah nggak bisa berolahraga, itu sangat bahaya. Karena kalau sudah terlalu besar badannya, kakinya sudah nggak bisa menahan berat tubuhnya, dia harus berbaring terus atau duduk terus, Betul. ya, sehingga tidak bisa lagi olahraga. Nah, itulah cukup berbahaya. Nah, mau ke Belanda begini ya kita dukung, mudah-mudahan aja dia sehat di sana, kan Nah, gitu ya pemburuannya. ini yang Ya, cuma saya sih Iyalah, janji, saya janji ya ke teman-teman kalau Pak Bom Bom ke Belanda, saya belikan sepeda. Wah, bagus, Saya belikan bagus sepeda. sekali. Betul. Pak Pemburu itu yang saya cemaskan. Kalau dia tidak ke Belanda, dia nanti nggak bisa anu-anu lagi. Karena di tempat tidur terus, sudah nggak bisa anu-anu lagi dia. kasih sepeda ya, kayak Pak Joko aja ya. Tapi sepedanya tolong tempat duduknya benar-benar ini ya, apa namanya itu, kuat, jangan sampai tembus nanti tempat duduknya itu, jadi Wah, besinya itu jadi itu harus beliau pesanan gitu. itu. Harus dipesan Ini itu. sepeda sadelnya kursi gaming, khusus nanti custom. Oh iya iya. Iya, custom. Astaga. Iya, kalau pakai sadel-sadel yang biasa, waduh, gak kuat untuk nahan apa besi sadelnya itu loh, bro. Bisa ke dalam lagi dia, bisa turun lagi gitu. Jangan salah loh, saya janjiin sepeda. Sepeda di sini mahal-mahal loh guys. Sepeda di sini tuh nggak ada Polygon, nggak ada. Adanya itu Gazelle, terus Poligemoy Oke. ada dong. Pasti yang bagus. Ya. Jadi saya mendukung Pak Bom Bom bisa segera sampai di Amsterdam. Nanti kita jemput, makan-makan dulu ya sebelum nanti kerja kan, sebelum kabinet kerja nih di Hagios. Jadi sepeda nanti kita siapin buat Pak Bom Bom dengan Bu Bom Bom ya, berdua. Kalau buat kesehatan dia kita support dong teman-teman ya kan. Iya. Betul. Yakin tempat duduknya jangan dari Iya. bursa aja. Nanti Saya tembus saya bantu tiket, saya bantu, yakin deh. Semoga jangan lupa pemanasan aja ya. Kan dua untuk satu orang. Setengah dari chef, setengah dari saya deh. Berapa makan kilo beras? Beras mahal di sini guys, mahal beras. Tapi mahal-mahal gitu bisa dong untuk satu orang sekali makan satu rice cooker. Iya bisa.
Tapi OPEX-nya lebih besar. Lebih Iyalah. besar. Buset. Teman-teman coba lihat dulu ke bawahnya berapa meter majunya. Kalau dihitung sama Zuma kacau nanti. Jangan ikut ukuran Zuma ya. Berapa kilometer itu? Si Ana bilang makan rumput saja enak aja loh. Memang dia ini. Saya nyumbang beras Om Burhan. Oh boleh. Ya, biar gak Dari ngamuk-ngamuk. dari Biar perutnya gak Pak Bom Bom sepertinya udah lama sekali, udah jarang sekali ngelihat burungnya ya pas kencing gitu. Yang DM gua, kok tega banget lo yang DM gua. Emangnya Pote tahu sampai bisa tahu, pernah lihat sampai bisa tahu 5 kilo. Gua nggak lihat, gua kira-kira doang. Ya ampun, masa gua lihat yang begituan? Burhan. Aduh. Mungkin kalau pada waktu kangen udah lama nggak lihat burungnya ya kan, ya dia pakai cermin lah bro. Itu pun kalau menetap udah kangen banget gitu kan. Loh, itu pun kalau dia pakai cermin masih ketutupan juga, kan perutnya kegantung. Ketutupan juga. Aku kok malah bayangin cut patah ya? Iya Kecuali betul juga ya. mungkin, kecuali cerminnya dari bawah, besar dari bawah. Kalau dari depan nggak bisa Bang Laskar. Nggak bisa ya. Astaga. Kalau aku sih ya nggak ikutan ya masalah si Bom Bom. Ya, aku juga nggak ikutan. Aku nggak ikutan jelek-jelekin dia hanya untuk support dia ke Belanda itu. Menurut saya berbahaya sekali dia. Kalau atatnya gatal, tangannya nggak sampai. Kira-kira siapa yang menggaruk? Ah, Gen Kru. Atatnya loh Kak, atatnya. Jawabannya, kenapa dia suka pakai wig warna-warni, rainbow? Kenapa tuh? Ada yang doyan atatnya dia. Oh. Astaga. Iya ya. Gila. Kode-kode pakai wig rainbow. Tapi ingat Rembo si itu gimana jadi si siapa tuh yang angkatan udara itu? Udah Masih diproses belum itu? Masih spill ya, masih spill. Ntar kena itu bentar lagi tuh. Enggak, dia kan ini mau ke Belanda berdua. Satu pendapatan 2 juta pensiun. Yang ini nggak tahu berapa ini. Yang ini nggak tahu berapa. Donatur udah kabur. Ya semoga aja yang nampung dia yang terima sana ndak bosan ya. Karena semoga iya, di alam kubur dia diterima. masalahnya manusia ini makanya banyak loh guys. Kemarin kapan hari tuh ngomong bapak-bapak gereja. Nah kalau ditanya bapak gereja yang mana, kurasa dia juga nggak tahu tuh. ya sama kayak si MP waktu saya masuk, Bapak kerja mana? Ya itu rasul-rasul udah semuanya aja main itu aja, nggak ada spesifik. Iya. Astaga, memang dunia tipu-tipu ya. Betul. Jadi Tapi jawabnya kalau secara misalnya si Edis TV teman-teman diundang ke podcastnya ke tempat si via Zoom online gitu lah ya kan ya. Om Burhan kira-kira setuju nggak, mendukung nggak ya ke Zoom-nya siapa ini? Supaya rame gitu loh. Zoom-nya si siapa sih ini? Siapa ini? Si dokter yang palsu itu. Gimana menurut Burhan? Ya
bagus aja ya, tapi masa si Edis juga mau kan? Nah itu dia, betul. masa kayak Iya, Kayak mestinya ketemu aja kemarin bisa. sebelum ada pertikaian diundang, bukan sudah ada masalah baru diundang, gitu. Sebelumnya berarti. Sebelumnya, Berarti kalau itu Om Burhan butuh tanda tangan ketua herder itu, bro. iyalah, ya kan? Ya ingatlah bahwa menurut beliau kan bahwa iblis itu adalah pikiran. Jadi ada udang di balik batu kalau begitu. Iya, itu yang teman-teman bisa lucunya, tanya langsung ke beliau ya. Itu yang pemahaman yang lucunya, menyeramkan yang gitu. lucunya, si Pukizong ini ngelobi saya untuk nasihatin Edi. Saya bilang, gua nggak kenal sama Edi Stevens. Iya, yang Ente kenal harus Kak Reda dukung doang saya. paling. Saya mau ke Amerika. Edis harus bisa ketemu saya. Saya mau nasihati dia. Saya harus kasih tahu dia caranya berdonasi. Pak, emangnya Bapak lebih besar viewernya daripada si Edis? Diam dia. Iya. Diam dia. Kalau udah senior-seniornya kok jadi makin takut. Maksudnya gimana ya? Kok takut tersaingi sih? Kulihat yang ompong di Riau sana juga, ini yang lingkar Iya. pusernya gede banget ini. Sebesar kacamatanya itu lingkarnya. Terus yang udah settle di Eropa, ya kenapa mesti repot gitu? Kenapa mesti ketakutan? Harusnya berkolaborasi kan. Collab lah, iya kan? Collab, iya. Betul. Ini sama kayak tukang ojek yang kepanasan karena ada Gojek. Iya. Iya nggak? Betul. Iya. Ya mestinya dia nyatu aja, daftar aja jadi Gojek juga kan, gampang karena Nah, teknologi itu berkembang, nggak bisa Betul. stuck. iya kayak Ya. Gojek itu betul itu. Tapi kalau diingat-ingat ya, Om Burhan, dulu waktu kita dulu telepon model putar engkol 1 jam, saya telepon kakek saya nyambung 2 jam baru nyambung, itu baru Aceh ke Medan. Tapi kemudian telepon putar angka, telepon putar kotak-kotak ya, Udah kotak-kotak. kotak-kotak digit ya, Nah, dulu kan kemudian puter ya. nah, begitu dia berubah jadi pager, nggak ada yang ribut tuh. Iya, Nah, begitu rubah jadi wartel, nggak ada yang ribut, karena orang mengerti teknologi itu benar. Kita harus langsung kita cari yang cepat yang menang ya. Ingat ya, yang cepat yang menang. Nggak iya. ada lagi teori biar lambat asal selamat. Teknologi itu yang cepat yang menang. Jadi kita harus cepat hangout. Ya. Jadi bom-bom udah tinggalkan masa lalu lu. Rubah lu dari bom-bom jadi pom-pom. Pasti lu tenar. Iya, dia harus bisa Gampang kok. adaptasi gitu loh. Iya. Lu langsung aja jadi pom-pom sekalian. Tenar lu. Bener. Siapa lagi? Iskariot. Rubah lu Iskariot. Jadi jigong kayak misalnya, tenar lu. Karena sudah ada viewer lu yang senang sama lu. Begitu lu ngomong jigong, lu bahas aja jigong. Pom-pom lu bahas pom-pom, lu bahas pom-pom ya. Nama lu pom-pom, lu bahas pom-pom. Cepet kali tuh. Orang dari semua agama masuk ke lu bahas pom-pom. Setengah bugil aja lu. Pamerin perut lu. Banyak yang doyan sama perut lu. Di antara bertiga si sindikat ini, aku bilang Cindy ya, karena sindikat ya. Yang Oh, di bukan Cindy Riau, Paul ya. ya bukan. Ada yang di Manokwari. Aku bilang kemarin strateginya itu yang paling jitu adalah si yang di Eropa ini mestinya bukan berangkat ke Amerika. Lu ngapain nginjilin negara Kristen? Iya nggak? Berangkat sana ke Yaman, Afghanistan, itu baru. Ke Wah, Iran. langsung penontonnya di TV pasti langsung menyingkir semua ke Kalah. tempat dia. Kalah. Kalah. Ya, betul. Ke Afghanistan, ke Kongo Ke Iran, sana. bro. Ke Iran. Sekarang kan lagi dibutuhkan Iya, Iran jangan penginjilan cuma tuh. keluar-keluar Israel, Iran, Yaman. Ya berangkat ke sana, Arab Saudi sana, menginjili di jalan. Selesai, keren. Iya enggak? Betul. Betul. Di Turki Oh, itu kah benar itu. apakah? Benar.
berangkat ke Amerika, pamer paspor. Alah, Sebenarnya kita punya saran ya, jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum ada pertikaian. Masih kasus-kasus apa namanya, teman-teman kita sebelum Abi Saifuddin berangkat ke Amerika. Kita sarankan bahwa si Cindy Paul ini ke Maroko dong, sebelum kita arahkan teman-teman yang mau suaka politik kita kirim ke Maroko. hmm, Karena kita punya tim di sana, punya gereja resmi, dan bisa ditampung di sana, dan itu tempat bagus sekali di Maroko. Kita punya tempat, dan almarhum Jenderal Tobing udah pernah kita bawa ke sana. nah kenapa nggak Pak mau? Jenderal Tobing, Kenapa nggak mau? iya, nggak mau. Pak Saipudin juga hari itu nggak tahu kenapa nggak mau. Pak Jenderal Tobing itu 3 bulan loh di Maroko, di gereja kita. Dia khotbah di sana Nah, dengan bahasa Inggris, ditafsirkan ditranslate dengan bahasa sana, dan dia nyaman. Dan Pak Tobing bilang ini tempat yang baik, walaupun Maroko negara Islam, tapi pelayanan kita bagus, kita diterima. Bukan oke. karena kita kasih mereka makan gratis, tapi kita kasih mereka peluang untuk berusaha sesuai dengan talenta mereka. Dan kita support bukan hanya modal. Kita tidak pernah kasih uang cash. Kita siapkan tempatnya, gerai-gerai mereka yang jualan, tapi kita kontrol keuangan. Bagi uangnya langsung setiap hari, berapa jual. Karena di sana orang sore harus belanja untuk kebutuhan besok. Itu. Dan itu bermakna. Ya mestinya ke Income. sana. Iya, income tempat kita, income bertambah dari konsinyasi, tetapi orang yang bersimpati dengan gereja kita bertambah. Jadi kalau kita buka cabang, senang mereka, karena mereka laporan keuangannya ke gereja, dan itu bertumbuh. Negara tidak bisa larang, negara nggak sanggup pikir. Waduh, sayang sekali itu. Si Cindy Paul ini tidak mau ke Maroko. Kita sudah tawarkan itu. Iya dia, ya karena memang fokusnya bukan kepada Kristus, bukan pada penginjilan, fokusnya hanya kepada ego, ya kan? Karena apa? Masing-masing orang, siapa sih yang nggak mau ke Amerika coba? Ya nggak? Siapa sih di antara kita? Coba disuruh pilih Afghanistan sama Amerika. Uclim pun akan memilih Amerika. Ngapain dia pilih Afghanistan ya nggak? Ya kalau misalnya dia pilih Afghanistan ya Bunda Mila itu namanya Mila Afghanistan bukan Mila Amrik. Kalau si Paul ini jadi kesebut lagi namanya. Kalau memang dia Si dokter. bijak, ya pergilah ke negara-negara yang memang krisis, ya. Nigeria sana, ke Sudan, Eritrea, ya kan di situ orang Kristennya dipersekusi kan. Terus ke daerah Afrika Selatan sana, Durban, yang tempatnya si gurunya Zakir Naik itu siapa namanya? Ahmad Dedat. Pergi ke negara-negara yang ada di ya Afrika Utara sana, Libya, Aljazair, ya. Itu kan itu baru keren. Ke Amerika ya udah nggak ada kontennya juga, numpang juga sama gereja lokal juga ya kan. Di pinggir jalan tuh mana penginjilan di jalan? Nggak ada kan kontennya. Alasannya apa? Laptop hilang. Iya nggak? Laptop hilang. Tapi kata orang di sini yang hilang iPad. Nah ini yang hilang iPad apa laptop? Nah, Ya tapi mau menggelapkan barang bukti. saya mendapat info A1 dari Belanda bahwa itu tidak hilang. Kenapa? Karena ada dokumen-dokumen yang sedang di markup, diedit, dan dihilangkan. Takut Nah, apa? Takut ketahuan nah, donatur. iya, iya. Nah, clear dulu nih, yang hilang laptop apa iPad? Laptop sebenarnya, cuman Yang di kita sini harus taunya bilang, iPad, laptopnya masih ada. harus bilang kan laptop karena itu yang terekspos. Tapi biarlah supaya nanti internal kasih tahu. Aduh, terlalu cepat kasih tahunya nih. Aduh, nggak enak. Ataukah hanya datang ke Amerika cuma karena ngerasa gengsi sama si Edis karena Edis ada di Amerika. Kok jadi begitu? Jadi receh, ya kan?
Kalau paspormu kuat ya pergi ke negara-negara yang lemah, bukan malah pergi ke negara superpower juga. Ngapain di situ? Pinggir jalan nggak jelas lagi itu di mana itu? Coba itu jalan apa coba? Kenapa nggak dia khotbah di Wilshire? Saya juga pernah tinggal di LA ya, di Wilshire, di West Pico, ya kan West Pico itu banyak orang Yahudi. Di situ sekalian. Kalau nggak dilemparin tuh. Kalau memang dia di Amerika dia jago ya, kan katanya lulusan Israel, lulusan Haifa. Bahasa Ibrani juga nggak bisa. Atau dia ke apa namanya? Dekat Universal Studios itu apa namanya? Tarzania. Malah di pinggir jalan yang nggak jelas. Nggak ada lagi yang nonton. Udah gitu kontennya nggak ada lagi, nggak jadi kan? Nggak ada. Nggak ada. Di sini orang-orang bilang loh kenapa nggak ada? Iya karena ininya hilang, rusak. Hah? Udah jauh-jauh dari Eropa ke benua Amerika, nggak jadi ngonten. Ya, kesian. Serem ya. Iya. Atau preaching di mana di Las Vegas. Ya, situ kan banyak orang main judi tuh. Tuh depannya apa namanya? Nggak cukup ongkos pesawatnya ke Las Vegas, nggak cukup. Kalau nggak cukup naik bisa aja Greyhound, bisa murah. Yang gratis cuman hotelnya. Bintang 5, yang gratis cuman hotelnya bintang 5. Keluar hotel bayar sendiri, nggak cukup. Kan berdua. Donatur cuman kasih tiket pulang pergi. Jadi Iya. ujung-ujungnya memang cuma donatur Iya. doang. Iya, donatur. Jadi kegiatan-kegiatan itu dibantu oleh penggemar beliau, murid-murid beliau. Gitu. Iya, jadi Cek ujung-ujungnya hanya orang yang barisan sakit hati Edis yang ditunggangi oleh pembenci Edis dari Eropa. Ya kan? Sampai sana apa? Garing acaranya apa yang mau disampaikan? Pesan apa? Benar. Karuan mending jalan-jalan nggak usah khotbah sekalian. Lebih puas, ya nggak? Nggak ada yang kasih ongkos. Iya, Kalau malah jalan-jalan, nggak ada yang kasih ongkos. Kalau jalan-jalan. Makanya harus jual Roh Kudus, suruh saya ke Amerika. Roh Kudus lagi jadi korban. PA lu ah. Astaga. Saking sucinya ya kekristenan itu harus bawa-bawa Roh Kudus. Iya. Roh Kudusnya bimbang. Nah, Ini coba lihat. iya. Apakah bom-bom disuruh Roh Kudus berjoget? Kalau disuruh Roh Kudus berjoget karena dapat paus, nggak mungkin kejepit barang tuh. Masa Roh Kudus suruh dia joget tapi barangnya kejepit? Iya. Bom adalah satu-satunya ya, tapi syukurnya udah bisa kita bongkar ya bahwa dia pendeta palsu. Dia adalah satu-satunya bukan satu-satunya, ada dua ya. Satu lagi yang ompong ya. Dua. Si Rudy Iskariot ya. Yang mengatakan Inisialnya bahwa inisial. ya, inisialnya Rudy Iskariot Hutagalung. Dia adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Wih. Mantap. Kalau Yudas masuk surga ada dong namanya Rasul Yudas. Ya kan? Betul. Ada Rasul Yudas dong berarti. Ya kan? Yudas membaptis orang dong harusnya. Atau juga ada namanya Santo Yudas. Bukan Yudas Tadeus ya. Yudas Santo Yudas Iskariot. Ada ikonnya mestinya.
Nah, kalau dia bilang, saya mengikuti pengajaran Bapak Gereja. Nah, Bapak Gereja mana yang ngajarin ada Santo Yudas? Gugur dong. Gugur dong. Nah, Orang makanya bundir omong tidak masuk kosong. surga. Orang bundir tidak masuk surga, gugur dong di Alkitab. Iya, Yudas jelas melanggar Ulangan 21-23. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang gantungan. Yudas meninggalnya gimana? Gantung Bundir. diri. Iya. Dan saya yakin benar Yudas itu badannya gemuk. Kenapa? Karena Yudas adalah bendahara Yesus, ya kan? Dia megang Bah, uang kas. Oke. bah, Ya, bah. Alkitab bilang dia bendahara. Dan Alkitab juga mengatakan di Kisah Para Rasul bahwa waktu Yudas gantung diri, mayatnya jatuh kan? Tertelungkup dan perutnya pecah. Nah, kalau ya saya yang itu, kalau saya yang perutnya pecah, Nah, bukti dia gendut itu perutnya pecah. lah Saya itu iya, aja deh. orang seumur-umur orang gantung diri kok bisa perutnya pecah? Pasti karena keberatan, pohonnya nggak kuat tuh. Kalau ini nanti tali pusarnya putus. Ini lain lagi nih, tali pusar putus kegemuan joget-joget. Astaga. Hancur tuh tali pusar putus. Waktu Yudas menangkap, waktu dia beserta dengan siapa yang sama Yudas nangkap Yesus? Siapa teman-teman? Kayafas. Enggak dong, Kayafas nggak ikut ke Taman Getsemani. Oh iya lupa saya, sorry. Kayafas nggak ikut ya ke taman itu ya. Nggak ikut. Malkus ada. Malkus ada yang kupingnya dipotong. Tapi siapa yang dibawa? Yang dibawa itu pasti adalah orang-orang Romawi yang dibawa sama Yudas juga. Dan yang dibawa itu pasti gelarnya, jabatannya perwira. Pas waktu Yudas cium Yesus, Yudas ngomong apa? Wir, ini orangnya Wir. Nah pasti dia ngomong gitu, karena yang nangkep adalah perwira Romawi kan. Duh, pantesin gua nggak tahu namanya. Rupanya maksudnya golongan orang Romawi. Iya, namanya Wira. Wira. Astaga. Iya. Ajudan ajuran kepintarannya Bombong Wira itu. Iya pasti perwira Romawi disuruh sama Yudas yang gemuk tadi. Wir, ini orangnya Wir yang aku cium Wir. Langsung koordinasi. Wira langsung jawab. Bom, aku lagi sakit, gua nggak bisa nolongin lu ya. Gitu. Akhirnya apa? Imam Rasuli lupa deh. Bapak gereja. Gitulah. Teman-teman di bawah ya silakan percaya. Silakan percaya atau enggak ya. Saya tadi percaya loh ada namanya. Karena saya kan pendeta, kata orang sih. Saya kan paham, kata orang sih. Saya sampai nggak tahu namanya, saya kirain salah. Rupanya namanya Perwira jadi Wira. Mate gue deh, mate. Itu ada waktu ditangkap ada yang kabur kan? Ada yang kabur telanjang tuh. Tahu nggak namanya siapa, Babe? Nah ini lagi nih. Ini cari gara-gara. Gua mute aja deh. Seperti si Chef. Namanya Amos. Jadi nggak balik-balik lagi udah. Kan udah gua bilang kagak ada di Alkitab. Bos, aduh, gua kabur. Rarampa. Ya, itu yang ditulis Rasul Markus ya.
Nyahok gue deh. Lama-lama bonyok gue dibuat si Om Burhan ini, Bah. Tutup mute aja deh gue deh. Gak ada yang typing lidara lagi. Jangan dilihat ya teman-teman ya, yang typing lidara abaikan aja. Astaga. Ampun. Wih, udah jam 11. Penipu Ini berkeliaran. ini eksegesinya canggih loh. Pendeta nggak berkutik loh. Kata Kak Vio yang typing lidara, aku mute. Aduh. Parah. Itulah sekawan itu kita memang cocoknya ngasih namanya. Aku udah bilang namanya kita panggil grup Sindi lah itu ya, Sindi ya, sindikat. Semua aktivitasnya semua sindikat semua. Ya, kriminal semua. Oh, jadi grup sindikat ya. Betul, iya sindikat. Tapi kok namanya juga Cindy. Oh my goodness. Parah memang. Si Pak Putih ini Ya, mantan geng Cindy, betul, bagus itu. Ya kan nggak ada yang namanya Cindy kan mereka kan? Nggak ada kan? Nggak ada yang Yang satu, ngaku. yang satu kan udah ngilangin namanya, bahkan waktu dia bilang nama saya nggak ada, udah nggak ada Cindy-nya kan, aman dong. Ada dong. Paul aja. Nama saya Paul gitu ya. Iya lah. Paul S. Loh, kok masih ada S-nya? Yang typing Amos Berarti aku Cindy kirim ke dong. Iran. S itu kan ular, Kak. S itu kan ular. Bukan Sostrowo Jojowono. Itu S-nya ular. Waduh, gila memang. Kasihan ya negara kita. Orang-orang Kristennya masih begini juga. Iya, gak nyangka loh. Itu bukti Om Burhan. Mabuk agama, apapun agamanya, jadi bodoh. Tapi Iya. kalau mabuk alkohol, jadi tidak bisa dikontrol. Iya. Jadi mabuk agama, apapun agama mereka, kalau udah mabuk agama, itulah contohnya. Ini tengok nih mabuk agama nih. Joget-joget, kejepit barang tuh. Iya, hati-hatilah teman-teman. Sama Cindy yang itu yang udah jelas, ada lagi yang Cindy yang terselubung ya, yang ngadu domba itu ya. Betul. Yang kerjanya ngerekam, nanya ke sini, nanya ke sono gitu. Tapi pasangannya sendiri tidak bisa dimenangkan. Iya enggak? Kak Reda tahu lah itu ya. Betul. Makin dilihat makin besar barang si bom-bom lo. Cobalah. Astaga. Sekarang ada lagu-lagunya lagi loh, Babe. Pakai lagu loh itu, roomnya dia itu. Entah apa, coba capek banget bikin lagu. Aduh. Lagu apa? Sendal Pink. Maksudku niat banget gitu loh. Apa sih? Oh iya, Gini loh, apa sih? Apa nilai yang bisa diambil gitu? betul. Apa Ngeri. poin yang mau diambil dari lagunya itu apa sih? Kok jadi apologetika tuh udah kayak dagelan aja sekarang? Coba Iya, cek benar. ombak ya. Teman-teman cek ombak ya. Siapa hitter Kak Header, siapa hitter mereka. Cek ombak dari nilai dan jumlah. Jauh. Mereka itu aja, kita bertambah terus. Hater kita berkurang, bertambah. Hater mereka bertambah, berkurang. Apapun yang mereka lakukan, mereka mabuk agama. Apapun yang mereka lakukan karena mereka mabuk agama, mereka bodoh membongkar aibnya sendiri. Itulah mabuk agama. Betul. Setuju.
Setuju. Wah, ini El Sitara ngasih ayat apa nih ayatnya? Lukas 23:34. Pendukung mereka RT 6. Cuma kasus Pak Bom Bom ini saya jadi nggak respect lihat istrinya sama Pak Irken sekarang Kak. Aku nggak respect ya. Karena saat Pak Bom Bom berhasil dibongkar oleh Yuli, istri dan Irken kok nggak ngebela lagi suaminya gitu loh. Kok jadi kayak lepas tangan juga kayak Amos. Saya berharap banget loh mereka naik ke podium untuk menyuarakan, wah Yuli itu bohong, itu dusta, saya akan laporkan Yuli ke Bareskrim gitu kan. Kok ini Bu Bom Bom sama Pak Irken kok diem aja. Kemarin waktu dibilang bukan pendeta bersuara gitu kan. Kenapa jadi sekarang tak akan bersuara? Kayak Nika Ardila. Males mereka. Donasi nggak ada lagi. Capek berbohong nggak dapat apa-apa. Sayang ya. Jadi kesannya istrinya Pak Bom Bom sama Irken tuh abangnya ya. Kayak bertepuk sebelah tangan nih jadinya. Bangnya. Abangnya. Iya, mestinya kedua orang tersebutlah yang bisa menguatkan Pak Bom Bom dalam kondisi sukar. Gitu. Setelah Pak Bom Bom ditinggalkan oleh Amos. Gitu. Waduh, udah ada yang tidur nih. Sebenarnya hanya nge-live aja kayaknya mereka, nggak bareng, masih telepon-teleponan kayaknya. Ya live bareng dong, kan Amsal 17:17. Pak Irken juga kok kemarin sempat satu frame bareng berdua gitu kan. Sampai mau roboh ininya bangkunya kan waktu itu kan. Mendukung adiknya. Adik saya ini, kamu Metatron begini-begini. Wah. Kok sekarang ngilang? Gitu. Sekarang kok ngilang? Mestinya Ngibulnya ketahuan. Nah, berarti kalau begitu, kalau ngibulnya ketahuan, ini kan dugaan nih. Berarti istri dan Irken sebenarnya mengetahui sebenarnya memang bukan pendeta. Dan dia juga terlibat dalam dunia pertipu-tipuan ini, perkibul-kibulan ini. Penipuan. Iya dong. Anak-anaknya juga tahu kok. Ini kan gangster. Satu keluarga gangster. Keluarga gangster ini. Nah, anak-anaknya tahu ya. Tapi kan anak-anaknya nggak bisa disalahin karena nggak main TikTok. Mungkin mau ngomong takut uang kuliahnya nggak dibayar. Pun deh. Sandra anak-anaknya. Tapi istrinya gitu loh. Istrinya kok nggak klarifikasi. Ya dong. Siapa lagi yang membela? Karena kata keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah kelurahan, keluarga, betul. Bisukan Yuli Kak, ngorok dia Kak. Ini Kak Yuli. Kak Yuli ngoroknya ini juga ya. Bersaut-sautan. Kok nggak bisa ku mute? Kak Vio coba di mute Kak Vio. Kak Vio moderator tuh. Vio. Vio juga ngorok nih. Dinonaktifkan tapi kok nggak ini? Di-kick aja Atau sudah turunkan sekalian. aja, dia kan tadi bilang Kak. Turunkan aja, dia tadi kan bilang. Iya. Nanti jadi lagu lagi kalau dia ngorok. Semua kesalahan ini ya, semua hal yang abu-abu dilakukan ya. Nggak jelas. Iya. Iya. Jadi itu teman-teman. Mestinya Pak. Sekarang juga ada lagu baru bro, tahu nggak? Apa tuh Kak? Dibikin lagu sama si Tile tuh, si Jagung, buat Herder dilaguin.
semua memang sindikat iblis itu bikin lagu semua sekarang. Lagian lagu ketahuan banget kan lagunya bikin AI gitu kan. Iya, Maksudnya nggak nggak kreatif lah, nggak kreatif. Kalau cuma bikin betul. AI ya anak SD juga bisa tinggal download, masukin prompt, selesai gitu. Iya, pakai Lama-lama bahasa Batak lagi. ya karena Sok-sokan. adanya Kak Reda mengganggu eh, cash flow mereka, Betul. mengganggu arus kasnya mereka, masukan, pengeluaran, ya kan? Dan Iya, justru mereka nggak tahu dengan merespon Kak Reda, orang malah makin nggak respect. Karena apa? Berarti yang disampaikan benar, ya kan? Ya nggak? iya betul. Gitu aja. Kalau emang nggak Bukannya bener, ya bertobat. udah, santai aja lah. Mm-mm. Iya, kehabisan drama dia si Tile, si Jagung. Jadi bikin lagu dia. Iya, kenapa jurusnya sama nih pada bikin lagu semua? Tiba-tiba jadi Iya, pencipta lagu semua, ya nggak? betul. Parah memang. Aduh, aduh. Siapa ini yang tadi mau naik? Oh, Tapi ada juga katanya yang sampai minta-minta duit beli rumah juga ya kak ya? Ikut-ikutan ya? wah, memalukan bro. Ini karena udah tidur kayaknya si Bintang sama si PG. Parah itu. Parah Dia memang. mau merepotkan netizen dia. Tahun ini kita akan merepotin kalian ya untuk Astaga. beli rumah sama perbaiki stadion. Bukan studio, stadion. Memang bah. Banyak banget peran room herder ini bah. Kalau enggak jebol semua orang Kristen itu. Dibikin miskin semua sama gembel-gembel ini. Iya, ya teman-teman yang masih menyimak ya, atau ini nanti ada di YouTube. Kalau kalian punya duit, tolongin itu gereja yang di kampung-kampung, bukan yang di TikTok Betul. ini, cuma modal soundcard, modal. Ini orang-orang yang cuma ngebacot di TikTok ini, yang berapologet, ini sebetulnya kalau saya melihat ya, ini adalah orang-orang yang nggak punya kerjaan aja, Betul. nggak punya kerjaan, terus nggak mau kalah, itu doang. Kalau Iya, kalian punya duit, sumbang ke gereja-gereja lokal, gereja di iya mana benar. kalian berada. Kalau kalian nggak mau ke gereja di mana kalian gereja, cari gereja di pedalaman sana, di Kalimantan Barat sana, misalnya di Bengkulu sana, di Sulawesi sana. Itu banyak orang pendeta-pendeta yang mungkin nggak main TikTok, ya mungkin Iya benar. jangankan main TikTok, mau bikin email aja males kali mereka ya. Itu tiap Iya hari betul. hidupnya nggak gampang. Mau masak mungkin mesti pakai kayu kali. Iya Itu yang benar. dibantu. Ngapain yang di TikTok sama YouTube ini kalian tolong? Benar. Sampai-sampai harus beli mobilnya apa segala macam. Hmm. Aduh, kacau. Kecuali memang kayak kakak tadi itu ya, dia udah beli sound card, ada yang butuh. Nah itu dia udah beli. Ya kan nggak mungkin yang di Iya, pedalaman dikasih sound card mau buat apa? Nah, kalau mau betul. bantu, ya ngapain yang dibantu yang di Eropa, yang di TikTok yang live pakai AC, udah ada peredamnya, udah pakai headset, HP-nya udah bagus. Ya itu ambil ilmunya aja, guys. Ya kalian juga yang mau bicara firman Tuhan ya harus
hemat energi, hemat biaya. Jangan kalian kompasin semua. Mentang-mentang udah ngasih tahu, padahal ilmu kalian juga dapatnya paling dapat dari YouTube juga. Yang ditonton paling apa sih? Bambang Nursena, ya kan? Iya, betul. Romo Daniel, terus Philip Mantova, Gilbert, siapa lagi? Pendeta-pendeta yang itulah, Esra Soru, ya kan paling ngambil dari situ. Ya Iya. enggak? Orang yang banyak bacot di media sosial ini juga nggak baca buku kok. Nggak baca buku. Paling cuma segelintir yang baca buku. Misalnya Rap Jono, misalnya yang saya tahu ya. Iya, iya. Sisanya apa? Tahu dari YouTube doang. Terus Betul. gara-gara dia nonton dari Iya. YouTube, dia jelasin di TikTok, kalian terkagum-kagum, kalian kasih koin lewat TikTok atau lewat transfer. Mereka itu udah main TikTok berarti waktunya itu udah pasti ada waktu luangnya. Kalau dia punya waktu luang, berarti hidupnya nggak sesusah itu. Ya, kalau dia susah, dia butuh uang, dia nggak main TikTok. Dia di pasar sana dia ngangkutin karung. Iya. Ya, gereja-gereja itu banyak yang susah, yang sengsara. Ya bahkan Butuh pendeta-pendeta itu sama keluarganya lagi. Iya kan Kak? Iya, Ya kan? betul. Pendeta yang ditugaskan ke pedalaman sana itu emang sendirian juga. Kadang ada sama keluarganya, justru itu malah tambah beban. Keluarganya butuh sekolah, butuh ini, butuh itu. Yang di Eropa enak banget. Ini mobilku rusak ini. Beli baru. Kita mau ngasih makan orang miskin. Orang miskinnya di Eropa, di Belanda. Loh. Orang di sini aman-aman aja kok. Itu Damaris udah nggak ada lagi dapur, bro. Nggak ngasih makan lagi yang di Konoha. Tutup, bro. Sangat kencang memang room si Reda Marbun ini, bah. Menggulingkan para soiton-soiton. Semua yang di TikTok ini ambil gratis saja guys, ambil, comot, ilmunya ambil. Yang negatif buang. Betul. Ya, Kak Reda nggak ada tuh minta-minta duit juga. Karena dia udah financial free. Gitu. Justru kantong kakak yang jebol, bro. Iya, makanya kemarin tuh banyak, kemarin malam itu ada yang bilang, gimana tuh tentang room herder? Aku bilang ya aku pro ke sini. Karena room lain pada nggak jelas. Iya, betul. Room lain pada nggak jelas. Semua udah pada ngomong ayat Alkitab isinya busuk gitu. Lebih baik ya Benar. ikut sama yang belak-belakan aja. Ya kan? Semua udah gerakan politis, Iya. Kak. Betul. Nggak jelas. Ya. Pengajarannya kalian juga kalau ngefans sama orang di TikTok, kalian tetap tanya ke gereja kalian. Benar. Jangan nanti yang di TikTok kalian percaya, ya kan? Terus kalian ributin ke gereja kalian. Nah, giliran orang yang kalian fans di TikTok hilang, ya kalian nggak dapet dua-duanya, hancur. Yang ada keluar dari gereja, ribut. Iya. Jadi blunder semua. Tetap harus didukung gerejanya, harus disupport. Betul. Kak, aku turun dulu ya, besok aku kerja jam 7. Oke lah. Kayaknya kita udah rungkat dulu lah ini ya. Karena setengah 12 nih. 12 sudah. Thank you Salam semuanya ya. semua ya. Ya, Ya, shalom pemburu semuanya. semua.